Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Dan biarkanlah kita semuanya sepakat mengarahkan hati serta pemikiran kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan disukakan atas apa yang kita lakukan pada saat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, bersyukur buat hari yang baru, nafas kehidupan yang Tuhan nyatakan atas setiap kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di tempat ini dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini lewat YouTube. Tuhan, Engkau menolong, memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Sungguh kami menantikan satu fellowship yang indah dengan-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Dia, mengagungkan Dia dengan menaikkan satu pujian bahwa Dia yang layak kita agungkan, Dia yang layak kita tinggikan dan agungkan. Mari kita naikkan pujian dan syukurku, ku naikkan padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Haleluya. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dari awal lagi kita lebih sungguh lagi kita katakan pujian dan syukurmu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku bersembahkan. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu
Terpujilah nama Bapa. Segenap hidupku ku persembahkan kepadamu. Segenap keberadaan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Sehingga inilah alasan kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengambil tata kemuliaan-Mu saat ini adalah karena hidup ini penyembahan, hidup ini adalah berharga. Oleh sebab itu, biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami lakukan kerjakan pada saat ini. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk Engkau berbicara kepada setiap kami, untuk Engkau memberikan satu arahan-arahan kepada setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan, perhatikan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan akhirnya kami sambut kepada firman-Mu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di dalam benak pemikiran kita manakala kita diberhadapan dengan kerinduan kita pergi ke suatu tempat, maka yang ada dalam kerinduan kita, benak pemikiran kita adalah kapan kita sampai, kapan kita akan melakukan perjalanan itu, secepat apa ataukah dengan waktu yang seberapa lama kita targetkan. Semuanya dirancangkan, semuanya direncanakan untuk sampai pada satu waktu yang diinginkan dan dirindukan. Kalau ingin cepat sampai sana karena keadaannya adalah keadaan darurat, maka secepat mungkin kita harus sampai ke sana. Kecepatan harus terjadi dalam seseorang mengendari sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Indonesia pun pada saat ini juga diperhadapkan bahwa apakah satu penanganan COVID, ya, pemerintah juga memberikan satu kebijakan dengan adanya satu percepatan untuk penanggulangan hal itu. Dengan satu penetapan, misalnya level 1, level 2, level 3, level 4. Itu adalah satu arahan dari pemerintah, sehingga kondisi kesehatan masyarakat benar-benar tercapai, terselenggara dengan baik untuk meminimalkan satu COVID melanda banyak orang. Jadi sedemikian sigapnya pemerintah memberikan satu kebijakan demi kebijakan, memberikan tingkatan level tadi yang kita sampaikan di muka, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tidak hanya seseorang dalam hidupnya di dunia ini, manakala mau mencapai sesuatu perlu kecepatan, perlu waktu yang singkat. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun juga diperhadapkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus mengalami satu proses percepatan dari waktu-waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Harus ada satu peningkatan kecepatan, sehingga terjadi satu percepatan di dalam diri dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga manakala kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki satu tahapan demi tahapan yang terukur, ya, bahwa ada satu peningkatan, ada satu kemajuan, sehingga orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus memiliki satu peningkatan kualitas rohani. Sehingga di dalam suratnya, ya, penulis surat Ibrani yang tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20, di sana ada satu himbauan yang mengatakan jangan menjadi lamban. Amin.
Mari kita akan buka Alkitab kita dari surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Judul perikopnya 1-3. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai di belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini tidak hanya kehidupan yang ada di dunia ini saja. Kita memerlukan adanya satu percepatan, perubahan kecepatan untuk sampai ke suatu tempat, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dicita-citakan, yang dirancang-rencanakan. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang takut taat akan Tuhan, penulis surat Ibrani ini juga memberikan satu saran, memberikan satu nasihat, memberikan satu arahan bahwa jangan kamu menjadi lamban. Jangan menjadi lamban. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini disampaikan, diserukan, dihimbaukan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada masa-masa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Bahwasanya ada satu kecenderungan yang diamati oleh penulis surat Ibrani ini. Setelah seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, setelah orang itu percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan yang diamati oleh penulis surat Ibrani ini adalah adanya pertumbuhan yang lambat, adanya kemajuan yang lambat di dalam diri dan kehidupan seorang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian ini kita melihat bahwa sesungguhnya ayat yang telah kita baca pada ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 dan selanjutnya, kita melihat adanya satu tujuan dari penulis surat Ibrani ini menuliskan suratnya adalah saudara-saudara yang kekasih.
Siapa saudara-saudara yang kekasih? Itu adalah saudara-saudara kekasih yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan di ayat yang selanjutnya disebutkan, mereka adalah orang yang memiliki perihal tentang keselamatan. Perihal keselamatan yang ada dalam kehidupan seorang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Ibrani ini menyampaikan satu himbauan, bukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bukan, tetapi kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, di mana kepercayaannya itu mengandung satu keselamatan. Keselamatan di dunia ataupun juga keselamatan di kehidupan yang akan datang. Dan bahkan di sana disebutkan, bahkan orang-orang yang percaya itu tidak hanya orang yang menerima satu karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang tidak hanya diberikan kepada manusia, tetapi perbuatan baik itu yang diarahkan kepada Tuhan. Perbuatan baik itu yang difokuskan kepada Tuhan lewat perbuatan baik yang diberikan kepada orang-orang percaya lainnya, orang-orang kudus yang ada. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah himbauan penulis surat Ibrani bahwasanya orang-orang Kristen yang telah memiliki perihal keselamatan, orang-orang Kristen yang telah melakukan satu perbuatan yang baik, perhatikan baik-baik. Karena hal itu, penulis surat Ibrani ini juga menyampaikan bahwasanya mereka ditetapkan sebagai bayi rohani. Mereka ditetapkan sebagai orang yang memiliki satu pertumbuhan yang terlambat, terhambat, sehingga dikategorikan sebagai bayi rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu himbauan. Siapapun di antara kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lihat, perhatikan baik-baik apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itu ada satu hal yang baik, tetapi perhatikanlah, jangan sampai himbauan yang diberikan penulis surat Ibrani kepada orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada satu teguran, kamu masih bayi rohani, kamu orang yang memiliki satu pertumbuhan yang memiliki satu hambatan. Perhatikan baik-baik, hambatanmu itu membuat dirimu statis, tidak maju, tidak berkembang, tidak bertumbuh, dan kamu statis. Karena pada ayat yang sebelumnya, pada pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dan 12 di sana disebutkan bahwasanya mereka disebutkan sebagai bayi-bayi rohani yang hanya memerlukan susu, yang hanya memerlukan makanan-makanan yang lembek. Ini ditegur oleh penulis surat Ibrani, siapapun di antara kita, orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang hanya membutuhkan susu dan makanan-makanan lembek, yang hanya membutuhkan satu perhatian-perhatian saja, yang hanya membutuhkan satu pendampingan-pendampingan yang mendasar saja. Maka perhatikanlah ini, yang masih hanya berkisar tentang baptisan, yang hanya berkisar tentang keselamatan, ya apa tidak, perlu diyakinkan lagi, perlu diteguhkan lagi, karena masih belum yakin, karena masih belum sangat percaya. Perhatikan baik-baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi lamban, jangan menjadi tetap pada satu level bayi rohani. Perhatikan baik-baik keadaan kita saat ini. Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oke.
kita telah melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang di kanan kiri muka belakang adalah hal yang baik. Tetapi jangan sampai apa yang telah kita lakukan dengan keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat dan telah melakukan satu perbuatan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, tetapi kita masih dikategorikan sebagai bayi rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Jangan menjadi lamban. Harus ada satu percepatan, harus ada satu perubahan kecepatan. Ya, yang dulunya mungkin seorang naik sepeda, maka apa yang terjadi? Pertama kali kecepatannya mungkin dari 0, kemudian 5 km per jam, kemudian 10 km per jam, 20 km per jam, dan sampai kecepatan berikutnya. Ada satu perubahan kecepatan karena terjadi satu percepatan. Ya. Jangan hanya pemerintah negeri ini saja yang mencanangkan adanya percepatan pembangunan. Ya. Jangan hanya untuk perihal satu karir saja seseorang mencanangkan adanya satu percepatan di dalam hidup seseorang atau keluarga, tetapi di dalam kehidupan rohani kita, mari kita naik level. Ya. Setelah menjadi bayi rohani, kita diperlengkapi dengan bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana kita menerima baptisan dan kita telah melakukan satu perbuatan baik. Dan bagaimanakah sesungguhnya kita merubah kecepatan kita sehingga terjadi satu percepatan ke arah yang lebih cepat lagi. Maka perhatikan dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, ya, bahwasanya bagaimana hidup rohani akan sampai kepada satu percepatan yang lebih baik adalah menjadikan harapan menjadi milik yang pasti. Apa yang sekarang ini menjadi harapan kita? Apa yang menjadi satu harapan kita? Apakah dunia ini? Ataukah pribadi orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, sehingga kita mendapatkan satu kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi? Apakah harapan-harapan yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara ini, ataukah harapan yang ada di dalam Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah yang iya dan amin. Tidak sementara tetapi everlasting, tetapi terus menerus. Karena Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah harapan yang iya dan pasti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hidup dalam percepatan? Bagaimana menjadikan harapan menjadi nyata di dalam kehidupan kita? Adalah kita mencoba melihat teladan iman. Siapa teladan iman kita? Adalah penurut iman dan yang menunjukkan satu kesabaran di dalam menanti janji Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini tadi disebutkan bahwa seorang yang bernama Abraham mencoba untuk beriman, sabar menantikan janji Allah. Abraham adalah bapa orang percaya. Kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa yang telah dilakukan oleh Abraham sebagai bapa orang percaya yang telah membuktikan iman dan kesabarannya, maka mari kita lihat kenapa Abraham bersabar. Kenapa Abraham menunjukkan iman yang luar biasa. Pada bagian ini kita melihat
bahwa iman yang kita arahkan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, kesabaran yang kita tujukan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus adalah ada satu dasar yang sangat jelas. Karena kita menunggu, kita beriman pada satu janji Allah berdasarkan sumpah Allah itu sendiri. Kita beriman, kita bersabar kepada sumpah Allah itu sendiri, di mana Allah telah berjanji, di mana Allah telah menyampaikan satu janji tentang penyertaannya, tentang janji damai sejahteranya. Dan itu adalah berdasarkan sumpah yang dibuat Allah. Saudara, kalau sumpah yang dibuat oleh manusia, maka orang masih bertanya-tanya, iya apa tidak, belenjani atau tidak, bisa dipegang atau tidak, masih bertanya-tanya seputar itu. Tetapi pada bagian ini, kenapa seseorang harus beriman dan menunjukkan satu kesabaran kepada Allah di dalam janji-janjinya adalah karena Allah sendiri yang bersumpah untuk merealisasikan semua janji-janjinya. Amin. Amin. Ya. Amin. Allah bersumpah. Allah sendiri yang bersumpah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang bersumpah? Allah yang bersumpah. Adanya dua kenyataan, yaitu bahwa Allah bersumpah demi siapa? Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Manusia biasanya bersumpah demi siapa? Demi siapa? Demi siapa? Tetapi pada bagian ini disebutkan, kenapa seseorang harus menjadikan harapan sebagai milik yang pasti adalah karena harapan itu adalah karena berdasarkan sumpah Allah. Dan sumpah Allah itu ada dua kenyataan, di mana yang bersumpah adalah demi Allah sendiri, di mana Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dan kenyataan yang kedua adalah bahwa Allah tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka manakala kita menjadikan harapan sebagai milik yang pasti, maka kita nyaman. Kita tidak takut dibelanjani, kita tidak takut dikibuli oleh pihak lain, karena yang bersumpah adalah Allah sendiri. Ada di antara kita yang dibohongi, yang pernah dibohongi oleh orang yang bersumpah kepada kita, orang yang berjanji kepada kita, pernah enggak? Sering? Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah manusia yang memberikan janji. Itu adalah manusia yang memberikan sumpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada bagian ini, Allah sendiri yang bersumpah, Allah sendiri yang berjanji demi dirinya yang adalah Allah, demi dirinya yang tidak bisa berdusta, maka layaklah kita menaruh harapan sebagai milik yang pasti. Oleh sebab itu, himbauan penulis surat Ibrani, jangan menjadi bayi rohani, jangan statis. Mari kita bergerak. Kalau kita telah menunjukkan satu kasih kita kepada Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik kita, mari di sisi yang lain kita boleh menaruh satu pengharapan sebagai milik yang pasti. Yakin dan percaya, yakin dan percaya, yakin dan percaya, harapan ini adalah milikku yang pasti. Amin. Siapa pengharapan kita? Adalah Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang selanjutnya disebutkan bahwa menjadikan harapan kita menjadi milik yang pasti. Ya. Karena kita adalah orang-orang yang berlindung, orang-orang yang mencari satu perlindungan. Siapa perlindungan kita yang bisa kita andalkan, yang bisa kita banggakan? Tidak bisa. Manusia sekuat apapun, perusahaan sekuat apapun, kemampuan akal budi sekuat apapun, semuanya itu tidak bisa dibanggakan, tidak bisa diandalkan oleh orang-orang yang mencari perlindungan. Ya, tidak bisa diandalkan semuanya itu. Tetapi kita menjadikan harapan sebagai milik yang pasti, dan biarkanlah itu menjadi satu dorongan yang kuat, semangat, gairah, ya, yang membuat kita tetap ada di sana, melakukan terus perbuatan baik, terus berharap memuji, mempermuliakan Allah senantiasa dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan seperti apapun, kita tetap menunjukkan satu harapan yang pasti, memuji Tuhan senantiasa. Karena apa? Karena pada bagian yang selanjutnya di sana disebutkan bahwa harapan, ya, adalah merupakan dorongan. Yesus merupakan dorongan yang kuat. Yesus juga adalah harapan, karena Yesus adalah bagaikan sauh yang kuat, tambatan yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Tidak hanya jasmani, tetapi jiwa kita sangat aman manakala berharap kepada Yesus, karena Yesus bagaikan sauh yang kuat, tambatan yang kuat. Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke pantai, maka ada di sana patok yang kuat. Kemudian manakala kapal mau bersandar, maka seorang akan melemparkan tali, kemudian akan mengikatkan talinya di sana. Dan manakala angin mencoba untuk menggoyang-goyangkan perahu atau kapal yang berlabuh, maka hanya bergoyang-bergoyang seperti itu saja, dan tidak akan pernah pergi meninggalkan pelabuhan. Demikian juga lebih kuat harapan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai satu dorongan yang kuat, sebagai satu sauh yang kuat, tidak hanya jasmani kita, ya, tetapi juga bagi jiwa kita. Karena apa? Karena kita telah tahu Yesus Kristus, manusia sejati, memperkenalkan dirinya kepada kita yang mau diselamatkan, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati. Yesus bangkit. Yesus memenangkan kuasa maut. Yesus memenangkan kuasa kegelapan. Buktinya apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang yang mati. Dan di sana Yesus naik ke surga, ya. Apa yang dilakukan adalah sebagai perintis. Pertama kali dia bangkit, naik ke surga, ya. Apa itu? Mengoyakkan tirai, sehingga yang sesungguhnya tidak bisa melihat, yang sesungguhnya tidak bisa sampai ke sana, Yesus yang telah menjadi perintis itu, yang menjadi satu sauh, menjadi satu tambatan yang kuat, menjadi satu dorongan yang kuat, akan menjadikan diri kita untuk beriman, untuk sabar dalam menghadapi situasi kondisi seperti apapun juga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Orang-orang yang menerima tulisan penulis surat Ibrani ini adalah orang-orang yang sangat menderita, orang-orang yang sangat kesulitan, orang-orang yang sangat kesusahan. Ya, tidak hanya dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka, tetapi perekonomian mereka pun, kesulitan-kesulitan seperti yang kita alami saat ini pun mereka juga alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Penulis surat Ibrani diteguhkan, dikuatkan melalui surat ini. Dan juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadikannya sebagai satu harapan, sebagai satu dorongan yang kuat, sebagai sau yang kuat, sebagai perintis, maka biarkanlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap berharap, kita tetap berserah, kita beriman, yakin, dan percaya. Sehingga pernaungan kasih Bapa membuat diri kita menikmati satu proses percepatan, peningkatan kecepatan. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan diagungkan. Amin. Tidak berfokus pada diri sendiri, tidak berfokus pada kemanusiaan kita, tetapi kita tetap memandang ke depan. Tuhan harus dimuliakan, Tuhan harus ditinggikan, Tuhan harus diagungkan lewat langkah laku, tutur kata, perbuatan kita. Amin. Orang yang menjadikan dirinya sebagai satu fokus adalah orang yang tetap, orang yang tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami satu kemajuan. Arahkanlah pemikiran kita hanya untuk pemuliaan nama Tuhan saja. Karena hidup kita adalah penyembahan, karena hidup kita adalah berharga. Siapa yang memberikan penghargaan? Tuhan. Oleh sebab itu mari kita isi. Kalau kita tidak mempedulikan hidup kita dan kita terus memuji permuliakan nama Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan yang memberikan penghargaan kepada kita, Tuhan yang memberikan pembelaan, Tuhan yang memberikan satu penghargaan. Kalau manusia bisa memberikan penghargaan yang baik, ya, meskipun ada orang-orang yang menyakiti, tetapi perhatikanlah, ada juga orang memberikan satu penghargaan, penilaian-penilaian yang baik. Lebih-lebih Tuhan yang melihat anaknya untuk menjadikan hidupnya sebagai satu penyembahan, maka Tuhan akan menunjukkan penghargaannya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu beriman, menunjukkan kesabaran kita sampai pada akhirnya. Amin. Abraham telah menikmati janji-janji itu karena Abraham tetap setia, fokus kepada Tuhan. Sekali lagi ingatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam masa tuanya. Tuhan berjanji, kamu akan memiliki satu keturunan sangat banyak sekali. Dan pada saat setelah keturunan itu diberikan, anak itu telah beranjak dewasa, beranjak remaja, Tuhan meminta, korbankan anakmu. Tuhan mau melihat motivasi Abraham. Sesungguhnya bagaimanakah pandangan Abraham kepada Tuhan dan kepada hartanya, yaitu Ishak anaknya yang dipergumulkan, dan juga diri Abraham itu sendiri. Dan ternyata Tuhan melihat, Abraham, cukup. Jangan kau apa-apakan anakmu, karena aku telah melihat bagaimana dirimu, ya, memberikan satu penghormatan kepadaku lebih daripada apapun. Sehingga kita melihat Tuhan memberkati Abraham. Tuhan menunjukkan berbagai macam janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ini janjiku, ini janjiku, ini janjiku. Meskipun ada janji-janji yang
akan diberikan Tuhan kepada keturunan-keturunan Abraham. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lambat. Mari kita nikmati satu percepatan untuk kita dipakai olehnya, untuk kita memuliakan namanya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena yakin dan percayalah bahwasanya Tuhan dalam menunjukkan realisasi janjinya begitu ajaib. Kita respon firman Tuhan ini dengan naikkan satu pujian. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Biarkanlah firman-Mu ini ya Tuhan meneguhkan kami tidak menjadi bayi rohani, tetapi boleh mendapatkan satu pertumbuhan, boleh menikmati satu perubahan kecepatan, terjadi satu percepatan yang positif, sehingga kami boleh mengagungkan-Mu, kami boleh meninggikan-Mu, kami boleh memasyurkan-Mu. Haleluya, terpujilah namamu, ku percaya. Haleluya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, aku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya Tuhan. Ya. Amin Yesus. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa, ku percaya janji-Mu ajaib bagi kami. Dan biarkanlah ya Tuhan, hari-hari kami boleh menunjukkan iman, kesabaran, dan tetap memuliakan namamu, mengagungkan namamu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menunjukkan satu pertumbuhan kadar kualitas rohani kami. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Terpujilah namamu. Rekan-rekan kami yang menghadapi permasalahan-persoalan dan tantangan hidup, dan mereka sekalian yang tetap berfokus kepadamu, memuliakanmu, mengagungkanmu, Tuhan Engkau memberkati. Engkau menjamah melawat kekuatan Allah nyata atas mereka. Tolonglah ya Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah ya Tuhan, seperti halnya Abraham sebagai bapa kami secara rohani, sebagai panutan rohani kami,
untuk menunjukkan satu loyalitas iman kesabarannya kepadamu. Itu juga boleh menginspirasi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati berbagai macam penggenapan janji. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Engkau menolong kami sekalian, anak-anak, umat tetebusan, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup. Tuhan, Engkau memberkati. Fokus kepada kemuliaan bagi nama. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube. Tolonglah Tuhan, Engkau menjamah merawat mereka. Apapun yang menjadi beban permasalahan pergumulan mereka, apakah puasa sakit penyakit yang berhubungan dengan kesehatan mereka, Engkau menjamah merawat. Keharmonisan hubungan di antara satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau menolong memberkati. Yang rindu untuk peningkatan taraf perekonomian, Tuhan, Engkau menolong. Tolonglah ya Tuhan, berkah-Mu nyata atas kami sekalian, rekan-rekan kami yang bergumul untuk hal-hal ini, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah harapan yang kami miliki. Kami boleh merasa pasti, kami boleh menikmati kepastian itu. Engkau ada dorongan yang kuat, Engkau adalah saung yang kuat, Engkau adalah perintis untuk kami boleh berpegang dan menikmati segala penggenapan janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet, anggota Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, dan juga jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang mengupayakan kesejahteraan bagi negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa, seminggu yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkan ya Tuhan, kami boleh berharap, berserah hanya kepada-Mu, dan senantiasa menantikan penggenapan janji-Mu itu lewat syafaat yang kami naikkan kepada-Mu. Dan biarkanlah kami boleh menikmati segala penyertaan-Mu itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh pulang dengan membawa berkat, anugerah, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, kiranya nyata memimpin menawan segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan semangat. Tetap miliki tunjukkan percepatan di dalam Tuhan. Salam.